got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one. Kita ke informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Pencabutan dilakukan Kepala Dukuh setempat karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan terkait pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akhirnya dicabut. Aturan tersebut dicabut setelah keluhan Slamet Jumiarto menjadi viral di media sosial. Saya sudah pindah, yaitu di Dusun Karet, Pleret. Dalam video ini, Slamet mengaku ditolak tinggal di perdukuhan atau padukuhan Karet. Alasannya, Slamet bukan beragama Islam atau non-muslim. Di mana ketua dusun sini, ketua ya, melarang saya, RT-nya juga Dusun Karet ya, RT 8, Pungkuran Banguntapan, Bantul, melarang saya untuk dan keluarga, istri saya, anak saya untuk tidak boleh tinggal di sini karena dengan alasan saya seorang non-muslim atau seorang Katolik. Menanggapi permasalahan ini, polisi hingga jajaran Pemkab Bantul pun turun tangan menengahi persoalan tersebut dengan mendatangi keluarga Slamet Jumiarto dan pemerintah desa. Hingga akhirnya, Kepala Dusun setempat mencabut peraturan yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun tersebut karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Dusun Karet Iswanto membenarkan ada aturan tertulis yang dibuat pada 19 November 2015. Ia menandatangani peraturan Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan, mulai dari tawuran, pembacokan, penjambretan, dan bahkan penganiayaan. Dan para pelakunya ini mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas. Yang terakhir yang viral adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak ex pegawai pajak. Lalu kenapa ya para remaja ini belakangan semakin brutal perilakunya? Kita dengar pendapat para warga nih, warga bicara. Mbak, berasa nggak sih belakangan ini kok banyak aksi kriminal yang pelakunya justru remaja, Mbak? Iya, berasa sih ngeliat dari berita di TV. Banyak sih, banyak. Tahu dari sosmed, tahu dari Twitter, tahu dari mana-mana sih. Dari saya ya, itu ada juga pembacokan juga, antar pelajar juga. Mengkhawatirkan nggak sih, Mas? Iya, memang sangat memprihatinkan sekali ya. Yang tawuran-tawuran nggak jelas gitu. Karena kan mereka generasi penerus bangsa ya. Ya yang lanjutin, jadi ya sih worry. Sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak. Di masa depannya dia akan melakukan yang lebih buruk lagi. Menurut Mbak, kenapa sih Mbak kok mereka nih berani ya melakukan tindakan kriminal? Kalau menurut saya mungkin dari Karena kurangnya edukasi dan juga perhatian atau kurang percaya diri juga kayaknya kali ya. Mungkin banyak pengaruh buruk dari lingkungan kali, Pak. Apa ya, pergaulannya mereka kali ya? ikuti contoh-contoh yang ada di sosial media gitu. Solusinya apa nih Mbak supaya remaja-remaja ini
kedepannya nih tidak lagi terjerumus dalam tindakan kriminal? Melakukan tindakan. Demi apa kita udah telat loh ini udah jam 9 lebih 5 menit, kita udah telat 5 menit loh ini. Bisa aja kali. Kamu apa-apaan sih? Pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Maaf ya telat. Nah, boleh maju ke depan sebentar? Saya, Bu. Iya, maju. Diana, lain kali jangan pakai perspektif itu ya. Kamu itu. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Vinka Maharani dengan NIM PO 7120 123 138 dan rekan saya Maya Mutiara dengan NIM PO 7120 123 139. Di sini kami berdua sebagai host. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan siapa nih, Kak? Kita kedatangan dua narasumber. Langsung aja kita tanyain. Ya. Boleh perkenalan nggak? Halo, perkenalkan nama aku Amanda Febrina dengan NIM PO 7120 123 134. Saya di sini sebagai narasumber di podcast kali ini. Halo Kak Manda. Boleh kakak satunya lagi perkenalan? Perkenalkan, nama saya Novia Ulansari dengan NIM PO 7120 123 111. Saya juga sebagai narasumber. Halo Kak Novi. Halo Kak Novi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai etika dalam Pancasila. Apa sih etika Pancasila itu? Mari kita tanya kepada Kak Manda. Jadi etika Pancasila itu adalah panduan moral yang mendasari dasar negara Indonesia. Ini penting karena memberikan kerangka kerja, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara Indonesia. Etika Pancasila ini juga memengaruhi tindakan individu dengan memberikan pedoman etis untuk bertindak dalam keseharian. Misalnya nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, gotong royong harus menjadi bagian integral dari perilaku kita. Kita dengar dari Kak Novia, Kak ya. Kalau menurut aku, etika Pancasila itu cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila juga mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, Kak, dari jawaban Kak Novia sama Kak Manda itu sedikit mirip, Kak ya? Iya, benar. Dari jawaban Kak Manda dan Kak Novia itu etika dalam Pancasila itu sangat luas ya, Kak? Iya, benar banget. Lalu tanggapan Kakak mengenai etika Pancasila yang berkaitan dengan konsep-konsep toleransi ini, bagaimana tanggapannya, Kak? Kalau menurut aku, toleransi dalam etika Pancasila itu sikap saling menghargain dan menerima perbedaan, baik perbedaan kaitan agama, budaya, suku, atau pandangan. Nah, betul. Ini juga tuh mendorong kita untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak individu. Oke, terima kasih, Kak. Baik, dari penjelasan Kak Novia dan Kak Amanda tadi mengenai toleransi itu merupakan sikap menghargai dan menerima perbedaan pendapat, dan poinnya itu dapat mendorong kita untuk hidup berdampingan dan menghormati hak individu ya, Kak. Betul. Baik, mendengar penjelasan dari Kak Novia dan Kak Amanda tadi mengenai toleransi. Jadi toleransi itu merupakan sikap menghargai dan menerima pendapat ya, Kak. Dan poinnya itu kita dapat mendorong untuk hidup berdampingan serta menghargai hak individu ya, Kak. Iya, betul. Mendengarnya ada kata-kata menghargai dan menerima pendapat itu sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat dan sekitar ya kan. Lalu bagaimana toleransi dapat berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial pada masyarakat ini? Ya, oke. Jadi toleransi ini memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni sosial. Dengan toleransi ini masyarakat dapat menjalani kehidupan yang damai meskipun memiliki perbedaan, yaitu tadi perbedaan seperti agama, budaya, suku, ataupun pandangan.
ini tuh membuka pintu bagi dialog yang memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Ya benar banget. Apalagi kita di Indonesia banyak banget kan perbedaan dari agama, ras, suku. Jadi kalau kita hidup di lingkungan bermasyarakat, ya kita harus bisa toleransi ke tetangga kita gimana, ngehargain tetangga kita gimana. Jadi ya kita bisa saling dukung antar sesama masyarakat juga. Ya Kak, benar nih mendengar penjelasan Kak Novia sama Kak Amanda tadi mengenai toleransi, seperti kayak menghargai dan menerima perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Karena kan kita di sini hidup di negara Indonesia, betul, karena banyak perbedaan. Iya, betul banget. Jadi harus saling menghargai sama masyarakat. Karena kan di Indonesia nih juga terlalu kurang toleransinya biasanya kan, masih banyak ditemui kurangnya toleransi kan. Apalagi banyak generasi yang sekarang kurang peduli dengan sekitarnya kan. Lalu etika Pancasila memberikan landasan filosofi seperti apa sih Kak bagi toleransi? Jadi etika Pancasila ini adalah landasan filosofis yang mendasari sistem nilai Indonesia berdasarkan Pancasilanya. Jadi secara garis besar etika Pancasila mengandung prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ya ini, dalam konteks etika ini pentingnya menggarisbawahi memiliki moralitas yang sesuai dengan keyakinan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pentingnya menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berperilaku adil dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan prinsip demokrasi, musyawarah, dan pemilihan umum. Dalam etika ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan yang bijaksana. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan peluang agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan. Dalam etika ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan eliminasi ketidaksetaraan. Etika Pancasila ini memiliki dasar filosofis yang kuat untuk toleransi. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan adalah bagian integral dari Pancasila dan membentuk pandangan yang mendukung toleransi. Wah, terima kasih Kak. Panjang banget nih penjelasannya. Sangat jelas ya Kak ya. Benar-benar. Mana lagi? Mati. Balik lagi dengan toleransi nih Kak. Bagaimana cara masyarakat di Indonesia ini dapat mempraktikkan toleransinya dalam kehidupan sehari-hari nih Kak? Nah, masyarakat itu dapat mempraktikkan toleransinya dengan mengedepankan sikap terbuka terhadap perbedaan dengan orang lain, memahami pandangan orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan dialog antar agama dan budaya. Besar memang emang pandangan toleransi itu secara garis besarnya luas ya. Jadi nggak berpatok sama sisi yang mana gitu ya. Luas, menyebar luas ya. Banyak perbedaan, pandangan, pokoknya banyak lagi lah ya. Dan apakah terdapat tantangan nih dalam menerapkan toleransi di masyarakat Indonesia? Itu ada ya? Iya, tentu ada sih. Beberapa tantangan termasuk ekstremisme, ketidakadilan, dan ketidakpahaman. Namun, dengan pendidikan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini untuk mempromosikan toleransi yang lebih besar. Banyak sekali toleransi yang dapat kita upayakan. Ya, makanya anak-anak sekarang juga banyak diajarin kan tentang toleransi itu gimana. Ketidakadilan. Ya, jadi ketidakpahaman. Harapan kita di generasi berikutnya itu makin bagus lah buat toleransinya dan mengatasi tantangan-tantangan ke depan. Iya. Karena toleransi itu sangat penting ya Kak ya bagi hidup kita. Iya betul. Kembali lagi ke tadi kan, kalau toleransi itu sangat kurang, masih banyak ditemukan. Ya, masih banyak anak-anak yang minus. Iya benar banget deh. Lalu mengapa sih Kak masyarakat harus berperilaku sikap toleransi dan menerapkannya itu Kak? Jadi karena toleransi ini menciptakan kerukunan dan memberikan rasa nyaman walaupun memiliki
perbedaan agama dan bangsa. Karena kalau toleransi itu nggak kita terapin di hidup kita sehari-hari tuh banyak banget konflik yang bakal muncul, yang kayak kita bisa lihat di sosmed, gimana pertikaian yang disebabkan oleh toleransi tersebut. Nah, di toleransi ini pastinya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakuin nih Kak. Bisa dijelasin nggak? Ya, toleransi itu nggak boleh dilakuin kalau dia bakal melanggar hukum dan merugikan orang lain, karena banyak banget dampak dari toleransi yang berlebihan dan bakal ditandain orang kayak fanatik, bahkan bukan dengan toleransi itu sendiri. Itu contohnya banyak ya, biasanya yang toleransi yang melanggar hukum atau merugikan orang lain, seperti diskriminasi atau kekerasan kan, terhadap kelompok nih, biasanya berdasarkan entah seorang itu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual atau karakteristik pribadi lainnya melanggar hukum hak asasi manusia. Yang kedua, pencemaran nama baik. Banyak biasanya kan ditemukan pencemaran nama baik di sekitar kita nih. Meskipun toleransi ini menghargai kebebasan berbicara, tapi pencemaran nama baik ini tindakan yang melanggar hukum ketika seorang secara salah menyebutkan fakta negatif palsu tentang individu atau kelompok dengan maksud untuk merusak reputasi mereka, biasanya itu kan pencemaran nama baik tuh. Yang ketiga, biasanya tindakan kriminal. Banyak bukan tindakan kriminal di sekitar kita. Jika seorang melakukan pencurian, penipuan, atau kekerasan, tindakan tersebut tetap melanggar hukum dan individu tersebut dapat dituntut secara hukum. Yang terakhir, yang kakak tahu ada ekstremisme dan terorisme. Diterapkan pada individu atau kelompok yang mengadopsi pandangan ekstrim atau terorisme. Negara ini memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan masyarakat dan menghadapi tindakan yang mengancam keselamatan umum. Wah, ternyata banyak juga nih Kak pelanggaran toleransi ini. Iya bener Kak. Nah kalau yang diucapin sama Kak Amanda tadi, batasan-batasan toleransi yang tidak boleh dilakukan, sekarang kita mendengar bagaimana pelaksanaan toleransi itu yang harus diterapin di lingkungan masyarakat. Tentu banyak ya. Novia bisa jelaskan. Pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat tuh dapat dilakuin dengan ngikutin kegiatan sosial kayak gotong royong juga kan dalam kehidupan masyarakat. Terus kita bisa ramah ke tetangga, itu juga termasuk bentuk toleransi. Karena menjalin silaturahmi juga. Iya. Apalagi yang berbeda agama, biasanya kan banyak orang tuh yang terus apa ya, rasis. Iya, betul banget. Nah, terus juga kalau di lingkungan masyarakat nih, kalau kita rukun sama tetangga-tetangga kita tuh, kalau kita ada masalah atau gimana, mereka yang bakal bantu kita, kalau kita juga baik ke mereka sih. Kita juga jadi tenang, aman ya kan. Iya, jadi ngerasa kayak saling ngejaga lah sama mereka tuh. Oke, bagaimana cara agar toleransi tetap terjaga nih di lingkungan bermasyarakat dan sekitarnya? Tentu toleransi itu dapat tetap terjaga ya, dengan cara berteman dengan sesama, dengan semua orang. Terus pentingnya tidak menilai seseorang tanpa mengenal terlebih dahulu. Biasanya kan kita tuh kan melihat orang tuh, orang ini kayak gimana itu kan, kita tuh langsung ngejudge. Itu juga bisa kalau di lingkungan masyarakat mahasiswa juga ya, yang baru-baru tuh bisa jadi korban bulinya kan, karena mereka benar-benar kayak, oh aku udah jadi murid lama nih, ngapain aku harus menghargai mereka yang baru-baru. Terus mengutarakan kritik tuh dengan wajar ya. Biasanya gitu tuh kan kritik orang itu depan orang banyak kan. Terus keburukannya, biasanya keburukan dia nih yang kita kritik. Makanya pentingnya menjaga lisan kita gitu kan. Kita nggak tahu orang itu gimana kan kalau habis kita kasih kritikan. Terus juga tadi terima atau nggak terima. Iya. Terus juga kalau mau ngasih kritik kayak gitu, lebih baik ya face to face, berdua aja, nggak perlu kita berumbar gitu ya pada depan orang. Kalau mau negur dia. Nah iya nih Kak, melihat sekarang kan lagi heboh-hebohnya yang dimana itu membahas tentang capres dan cawapres nih. Apa sih pendapat kakak mengenai saat melihat pemimpin-pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi nih? Itu tidak setuju ya, kita melakukan intoleransi.
Ya, karena banyak sumber masalah itu kadang muncul dari ya aturan-aturan yang mewajarkan sikap intoleransi tersebut ya. Tentu saja itu bisa menimbulkan permasalahan antar umat beragama. Baik, mendengar penjelasan dari Kak Novia dan Kak Amanda tadi mengenai toleransi itu sangat luas ya Kak ya. Lalu bagaimana pendapat kakak yang kayak orang itu kan masih banyak nih di luar sana yang berpakaian, terus dia itu kayak mentoleransi nih, menjudge dengan pakaian dia gitu, melihat pakaian dia. Orang-orang ya biasanya. Iya benar Kak. Nah itu bagaimana sih Kak menurut kakak etika berpakaian itu seperti apa? Kalau dari segi kesopanan, etika dalam berpakaian menurut Pancasila itu sangat menekan pentingnya berpakaian yang pantas dan sopan ya. Terus ini juga mencakup memilih pakaian yang sesuai dengan lingkungan, acara, situasi tertentu. Misalnya kalau berpakaian rapi dan sopan itu menghadiri upacara resmi atau keagamaan. Itu tuh tindakan yang mencerminkan etika pada diri kita. Jadi kita juga harus menyesuaikan ya kita mau kemana. Mendengar penjelasan dari Kak Novia, itu kan ada yang namanya kepantasan berpakaian nih Kak. Lalu apa yang dimaksud dengan kepantasan dalam etika berpakaian menurut kakak nih? Seperti yang dijelaskan Kak Novia tadi ya, kita tuh harus memakai pakaian yang rapi, menyesuaikan acaranya, misalnya seperti menghadiri upacara resmi atau keagamaan. Jadi kepantasan ini mengacu pada pemilihan pakaian yang sesuai dengan situasi, acara, dan lingkungan. Jadi balik-balik ke menyesuaikan ya Kak ya, dalam konsep acara apa, pakaian seperti apa. Betul banget. Oke, keren banget nih Kak ya topik kita pada podcast kali ini, mendengar penjelasan dari Kak Novia, Kak Amanda mengenai toleransi, etika berpakaian, sangat benar-benar jelas dan toleransi itu benar-benar luas ya Kak ya. Benar banget. Namanya etika Pancasila ya. Ya, terima kasih juga Kakak udah meluangkan waktunya untuk membicarakan topik pada hari ini ya Kak ya. Terima kasih Kak. Dadah. Dadah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Ulansari dengan NIM PO 7120123111. Di sini saya ditemani rekan saya. Halo, saya Amanda Dewi Febrina dengan NIM PO 7120123134. Nah, hari ini kami berdua bakal jadi hostnya nih. Terus kita juga kedatangan narasumber kita. Boleh nih Kak, kenalin namanya? Baik, kenalin nama aku Maya Mutiara dengan NIM PO 7120123139. Perkenalkan, aku Vinka Maharani dengan NIM PO 7120123138. Nah, udah tahu ya teman-teman nama narasumber kita. Terus hari ini kita bakal ngebahas tetap dengan etika Pancasila tapi dengan pandangan yang berbeda, dengan konsep yang berbeda juga ya. Nah, Kak, kan etika Pancasila ini luas banget ya, termasuk gotong royong. Menurut kakak-kakak ini, gotong royong itu apa sih? Baik, aku yang jawab ya. Gotong royong adalah semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam masyarakat. Ini adalah nilai dasar dalam Pancasila yang mengajarkan bahwa bersama-sama kita dapat mencapai lebih banyak daripada individu yang bekerja sendirian nih. Gotong royong adalah dasar dari semangat persatuan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Ya nih Kak, jadi gotong royong itu salah satu bentuk kerjasama antar sesama manusia yang bisa menjadi satu kelompok agar bisa menumbuhkan semangat yang baru nih, yang lebih luas lagi gitu Kak. Jadi gotong royong itu kayak kita benar-benar bersatu ya, kayak ya, sila ketiga kita ya, persatuan Indonesia. Iya. Bagus sekali ya jawaban dari kakak-kakak sekalian ini. Terus Kak, bagaimana gotong royong dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya bagi masyarakat kita? Baik Kak, jadi gotong royong itu dapat diterapkan dalam berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti membersihkan lingkungan atau membantu tetangga dalam kebutuhan mereka. Dan itu juga ada manfaatnya loh Kak. Manfaatnya itu kita dapat menciptakan hubungan yang sosial menjadi lebih kuat, memperkuat solidaritas dan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat kita.
dan juga menjalin silaturahmi ke tetangga sebelah saudara kita juga kan. Jadi kayak nggak ada siapa meminimalisir kayak hidup berindividu loh Kak. Jadi kita saling membantu gitu. Kalau di tempat kakak-kakak masih sering nggak sih ada yang gotong royong gitu? Ada, tapi sudah mulai agak jarang sih sebenarnya. Kalau tempat aku masih banyak sih, alhamdulillahnya. Jangan sampai tuh sampai hilang banget. Kalau bisa. Kalau bisa sih harus turun-turun Terapin. ya. Lebih Lebih mudah, meningkat lagi paling ya. mudah. Seminggu sekali ya nggak Ya, sih? seminggu betul, sekali. Pak. Karena itu kan juga menjaga silaturahmi ya Kak. Dan juga itu bisa jadi olahraga kan. Iya, Kegiatan karena rutin, ya, hidup banyak sehat. gerak, kan. Dan menjaga kebersihan juga kan. Iya. Jadi aman kita tuh kan tinggal di sekitar kita tuh dengan tetangga-tetangga yang ramah juga. Iya. Ya, terus Kak, menurut kakak nih, gimana semangat persatuan menjadi landasan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia sekarang? Baik, semangat persatuan yang memungkinkan individu dari latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama menuju dengan tujuan yang bersama-sama tanpa memandang perbedaan yang ada seperti suku, agama, budaya. Nah, dan juga ini menciptakan kerukunan dalam keberagaman dan memperkuat identitas nasional. Tentunya juga itu kan semangat kita itu tentunya datangnya dari diri kita dulu ya Kak ya. Iya. Dan juga itu harus ada tujuan dan motivasinya nih agar kita lebih semangat lagi gitu Kak. Ya, bagus banget ya. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang semangat gotong royong nih, bagaimana sih gotong royong dan semangat persatuan ini memainkan peran penting dalam penanganan krisis seperti bencana alam atau pandemi? Itu kan bisa terjadi kapan saja kan? Jadi semangat gotong royong itu memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan bantuan dalam situasi krisis ya Kak. Semangat persatuan memotivasi juga untuk individu bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama yang sangat penting dalam situasi krisis itu Kak. Gotong royong pada bencana alam nih bisa juga kita lakuin penggalangan dana atau juga ya seperti kita memberi sosial ya, donasi-donasi kepada Seperti pihak kepala korban. ayah, Sebaliknya. Nah, masih tentang gotong royong juga nih Kak. Apa aja sih unsur yang ada dalam gotong royong itu? Unsur-unsur yang harus ada dalam gotong royong antara lain yakni kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan, dan sukarela. Maksud dari sukarela ini ya tanpa pamrih atau tidak berharap mendapat apapun balasan dari keterlibatan kita ikut gotong royong tersebut dan melakukannya itu dengan cara tulus. Ya benar Kak, yang pertama itu kita harus melakukannya secara tulus ya. Selain kerjasama kita juga harus melakukan gotong royong itu secara tulus biar enak tuh kegiatannya gitu Kak. Nah, kalau di tempat kakak juga nih, masih banyak gak sih anak-anak yang ikut serta dalam gotong royong atau cuma bapak-bapaknya ya? Biasanya bapak-bapak aja. Ya mungkin minim ya untuk Soalnya juga di lingkungan saya sendiri itu anak-anak tuh terbatas cuma ada beberapa. Apa karena pergaulannya juga berpengaruh? Ya benar Kak, jadi kayak lebih memilih untuk main HP gitu kan, main dengan teman-temannya. Apalagi sekarang tuh yang kayak musim nongkrong di kafe gitu. Jadi kebanyakan anak-anak ini udah individu ya hidupnya, jadi kurang rasa gotong royongnya. Berarti ini bakal berkaitan sama etika pergaulan ya. Nah Kak, mengenai etika pergaulan nih ya, menurut kakak etika pergaulan itu apa sih? Oke, aku jawab ya. Suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ya, kata Kak Maya. Etika pergaulan juga maksudnya itu adalah norma sopan santun atau pedoman tingkah baik buruk dalam pergaulan gitu Kak, antar remaja. Terus kalau ini
hal apa sih yang hal-hal mendasar yang harus kita perhatikan kalau kita mau masuk pergaulan yang baik itu gimana? Memberi keyakinan pada diri sendiri, terutamanya dalam setiap situasi kan, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, memberi perhatian kepada orang lain, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Nah, itu juga itu dari diri kita sendiri ya Kak, yang mencontohkan bagaimana sikap kita kepada mereka gitu, agar timbal baliknya mereka itu ke kita tuh baik juga gitu loh Kak. Jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih ya. Emang sih kita nggak boleh milih-milih teman, tapi kita juga harus tahu mana lingkungan yang baik untuk kita ikuti, mana yang enggak ya. Masih mengenai etika pergaulan nih Kak. Bagaimana seharusnya sikap-sikap dalam pergaulan anak-anak nih, remaja contohnya tuh, yang masih baru-baru mau besar ya, Yang masih labil lah bisa kita bilang. Itu jalannya ya. Nah, jadi kita itu memiliki akhlak yang baik, sopan, ramah kepada orang lain, terutama yang lebih tua ya Kak, saling menghargai perbedaan dan saling memahami satu sama lain. Kita juga menjunjung tinggi itu norma-norma ya Kak ya, dan tidak melanggar norma-norma gitu. Berarti pentingnya anak-anak ini untuk diajarkan untuk jujur, tidak menipu dan menjalani hidup dengan integritas ya. Alasannya berarti karena agar anak-anak ini tumbuh menjadi individu yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai dalam masyarakat. Kalau menurut kalian nih, sikap apa saja sih yang harus kita hindarin dalam bergaul itu gimana? Nah, ini pertama nih, keseringan mengoceh hal-hal sepele yang nggak perlu ditanggapi. Oversharing ya, kalau kata anak-anak sekarang kan. Terus juga menuntut orang lain sempurna, seperti kayak kamunya harusnya pakai ini gitu. Terlalu mengatur ya. Ya benar, mengatur orang lain. Terus juga tidak bisa mengendalikan emosi nih, kayak sedikit marah. Terus juga Egois ya, ya. nggak mau dengar, sering Pendapat orang lain, sering Prasangka buruk ya. Kenapa nih kamanya? Apa ya Kak? Kayaknya grogi. Grogi ya Kak? Iya. Sering berprasangka buruk nih ke orang lain, kayak enggak gitu kan. Takut banget ya. Gosip lah ya. Gosip, Gibah. Biasanya anak-anak zaman sekarang banget itu gibah. Ya, gibah Duduk dikit gibah. Dimulai dari tahu nggak nih ya? Terus juga nggak bisa menghargai orang lain juga, kayak di sekolahin Ya, banyak sih itu ditemuin di sekitar masih banyak. sekolahin pendapat. Kadang kita kesel juga sih disepelein gitu sama orang lain, kayak mau nunjukin kita nih bisa loh dengan yang kayak gitu, nggak perlu nyepelin gitu ya. Nah Kak, mengenai pelanggaran yang terjadi dalam etika pergaulan tadi, gimana sih Kak cara mengatur pergaulan yang efektif itu gimana sih pada anak-anak remaja? Akan dijawabnya ya. Coba Kak Vinka, kita dengarkan dulu. Jadi kayak tentunya itu dalam bergaul itu kita tidak boleh egois ya Kak. Bener kayak kata Kak Maya tadi Ya, kan. benar. Kita nggak boleh kayak nurutin moodnya kita gitu kan. Semua harus dia. Apalagi anak-anak zaman sekarang sering banget yang namanya silent treatment. Karena mereka juga nggak bisa mengatur emosi sih, makanya pentingnya mengajarkan mereka. Terus iya Kak, kita juga harus jujur kan, biar sesama kita berteman itu tuh jadinya enak gitu, menaruh kepercayaan kepada teman kita gitu Kak. Terus juga itu memperluas lingkup pergaulan kita, sehingga kita bisa memilih nih mana lingkungan yang baik, yang buruk, karena lingkungan pergaulan itu Aduh, Kak Bintangnya grogi guys. Saya Kak Bintang, bisa. Lanjut ya Kak. Ayo Kak, durasi Kak. Nama saya tidak. Baik ya, kayaknya lanjut ke aku aja yang jawabnya. Oh iya, kita juga harus kayak apa sih kalau apa sih? Mungkin saya aja ya Kak ya yang ngejelasinnya. Sama ya mau nambahin juga ya? Ya.
terus juga kita tuh harus berbanyak senyum, jangan yang dikit-dikit senyum nanti dibilang gitu. Ya kayak misal nih kalau kita papasan sama temen seumuran kita atau dengan orang kita kenal lah intinya yang lebih tua dari kita juga kan, karena kan senyum juga sedekah. Gak setuju sama statement orang yang kayak memang muka aku emang kayak gini, padahal kan itu kan bisa dirubah dari kebiasaan. Kan senyum itu juga merubah mimik ekspresi kita, mau gimana. Mungkin kan ketemu orang kita mau gimana-mana mukanya tuh kayak judes gitu kan. Jadi kadang orang terhadap kita beda nantinya. Terus juga belajar memulai obrolan biar enggak terlalu flat itu obrolannya tuh. Dari individu juga banyak komunikasi juga kan dengan orang diajak ngomong duluan gitu. Itu juga bisa nambahin relasi juga kan. Terus jangan mudah tersinggung, biasanya nih cewek-cewek ya kalau terlalu baper biasanya ada juga loh yang memang itu tuh kayak bercandaan tuh dibawa yang nggak harus ada tapi harus yang nggak harus ada tapi tapi dibawa-bawa ada gitu ya, yang kayak bagi mereka itu tuh lucu, cuman bagi kita itu nyakiti. Itu tuh serius, nggak pantas tuh dibawain ke bercandaan, tapi mereka bawanya ke bercandaan. Terus Kak Pinkanya hilang guys. Aku capek nih ngomongin. Terus ya kita mau ini tanya kita lagi. juga nolong teman yang lagi kesusahan, jangan didiemin gitu kan. Jadi kita tuh harus mulai duluan ya, kayak care ke mereka ada masalah apa atau gimana. Harus care sih terhadap sama kita tuh kan, karena kita tuh kan nggak mungkin mau hidup sendiri kan, harus bersosialisasi dan kita perlu bantuan orang lain juga. Iya betul, bergaul juga harus penting gitu Bapak. Menurut kakak nih ya, menurut perspektifnya lagi, apa pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya nih? Teman sebaya. Ya bertujuan agar peserta didik Kak Bin coba jawab. Ini bakal dijawab sama Kak Vinka ya guys ya. Nah, apa tujuan? Ya, menurut Kak Vinka nih, apa tuh tujuan pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya? Itu Kak, jadi tujuan kita itu agar sesama kita itu dapat mengetahui pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya, juga dapat menerapkan etika yang baik dalam kehidupan. Keren sih jawaban dari mereka. Iya. Terus Kak Manda masih ada yang mau ditanyain nggak? Banyak ya kayaknya ya. Nah, biasanya nih banyak nih etika sama lawan jenis. Gimana tuh? Etikanya itu seperti menundukkan pandangan kalau ketemu lawan jenis ya kan. Terus juga dilarang berduaan. Nanti takutnya jadi bahan omongan yang enggak. Terus menjaga intensitas komunikasi, tapi jangan berlebihan juga. Soalnya lagi marak kasus pelecehan tuh masih banyak ya. Karena diawalin pihak gitu Kak awalnya. Iya, karena pihak yang perempuannya juga, perempuan laki-lakinya yang tersinggung atau baper ya. Terus juga tidak bercampur baur, jadi harus milih-milih juga. Berarti etika ini juga berkaitan ya dengan moral di agama kita. Di agama, di sekitar kita. Ya, sesuai lah dengan aturan agama. Terus adab apa saja nih yang biasanya kakak ajarin atau kakak anjurkan dalam bergaul dengan teman yang lebih muda? Kita perbaiki dikit ya guys. Jadi etika bergaul dengan yang lebih muda itu kayak yang pertama itu kita menasehatinya ke arah kebijakan, ya Kak ya. Terus menyayangi mereka dengan tulus, bersahabat karena
karena kita itu kan sangat penting kayak mempunyai teman yang bisa kita percaya gitu Kak. Terus juga kita menjaga aurat dan menjaga kemaluan kita. Jadi kita tuh kayak ngedidik mereka juga ya, gimana mereka ke depannya. Terus ya jawaban dari Kak Pinta. Memang etika Pancasila ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang teratur, mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ya, alasannya tuh sih simpel ya, karena untuk membentuk individu yang disiplin dan mampu mengelola waktu serta menjalani hidup secara bertanggung jawab. Nah, kalau dari perspektif kalian nih, gimana sih sikap kita bergaul dengan teman di kampus ya kalau kita sekarang udah kuliah? Bisa hindari sikap merendahkan atau melecehkan teman sebaya karena perbedaan mereka. Juga saling menghargai akan menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Juga jujur dan terbuka. Jujur itu merupakan kunci utama nih dalam membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya. Jadi nggak ngomongin temennya di belakang gitu ya. Dan juga kan kita itu harus nggak boleh ngejudge mereka gitu Kak, sama teman kan, apalagi yang kayak belum kenal nih gitu kan, suka bilangin kayak ih dia nih kayak ini loh, nggak usah sih, nggak enak temenan sama dia gitu, padahal kan kita nggak tahu tuh yang sebenarnya gimana. Itu tuh kayak bully juga ya berakhirnya. Kak, itu kan sama aja pelanggaran norma ya Kak. Ini berkaitan sama toleransi di video sebelumnya, tonton ya. Iya, tonton guys. Nah, nih Kak, biasanya nih orang-orang introvert nih, gimana sih Kak cara-cara Kakak ngajarin atau nganjurin cara mudah bergaul dengan orang pendiam nih biasanya? Biasanya kan orang pendiam tuh kan jarang banget nih bersosialisasi atau bergaul dengan orang. Makanya kita tuh mengajak biar dia berteman sama kita, biar ngajarin introvert. Pertama-tamanya yang paling penting itu ya kayak tegur sapa, senyum kan. Terus juga mulai dari kelompok kecil dulu, dari satu orang dulu, baru ke yang banyak-banyak bersirkel itu kan. Terus juga bersikap apa adanya, jangan yang jangan yang fake, yang palsu gitu kan. Kalau bisa sih kita biar memulai komunikasi itu kita dulu yang nanya gitu kan, jangan harus ditunggu nanya dulu jalan ya. Kebanyakan orang-orang introvert itu tuh mulainya tuh dari gengsi loh ya, sebenarnya tuh gengsi mereka dan juga takut mulai duluan bicara ya, mulai duluan gitu Kak ya. Coba jadi pendengar yang baik juga harus. Ngomongin tentang introvert juga nih, ini pengalaman aku ya. Awal ketemu sama Amanda, dia bakal diem-dieman dulu, jadi kita dulu yang harus mulai ngobrol. Kalau enggak ya nggak bakal ngobrol lah kayaknya. Saya termasuk orang pendiam juga ya. Iya, kurang-kurang gitu. Untungnya ada Mbak Novia ini, ada Kak Novia ini nih yang agak ekstrovert anaknya. Ini terjadi di teman. Nah, itu jadi kan saling melengkapi antara extrovert dan anak introvert ya. Terus kita kan masih remaja nih Kak. Kalau kita tuh ada rasa nggak enak ya kalau diajak sama teman ini nggak enak kan, susah untuk ngomong tidak, jadi nolak ya, iya apa iya. Kakak punya tips nggak sih gimana caranya untuk nolak teman kita? Jadi iya beratkan kan diri sendiri kan demi orang lain. Itu Kak, kita juga kan bisa, kita kan ada nih yang namanya kita kesibukan kita, kayak apalagi kita kan sebagai mahasiswa nih, seandainya kita diajak teman kita untuk pergi atau nonton bioskop atau sekedar jalan-jalan, kita bisa bilang tuh ke mereka secara baik-baik, bilang aja kayak aku lagi ada tugas mau dikerjain jadi nggak bisa dulu untuk perginya, mungkin lain kali kita bisa pergi gitu loh Kak. Terus juga disertai dengan kata maaf gitu Kak, jadi kan agar yang ngajaknya itu kayak nggak terdengar ya Kak, gitu Kak. Ini itu sih Kak. Jadi itu juga tips ya buat kita menghindarin gimana nolak ajakan-ajakan negatif dari teman kita. Juga harus bilangnya secara
pelan-pelan gitu kan. Jelasin alasan kenapa kita nggak bisa ikut. Jadi dia nggak ya, salah pahaman biar gitu kan. Nanti takutnya kan dia bilang, ih dia nggak mau kenal sama aku gitu kan jadinya. Kalau kita nih dapet teman seandainya dari teman yang berasal dari daerah lain seperti saya dan Kak Novia ini kan nggak tahu kan, jadi kita nggak ngerti nih cara komunikasi daerah dia dan di daerah saya sendiri. Nah, itu gimana Kak? Oke, kan daerah itu beda-beda, ada istiadatnya, cara komunikasinya. Nah, untuk itu kita tuh perlu adaptasi dan menghormatinya juga kan. Terus juga meski sama-sama meski berbeda kan, berbeda daerah, asal namun kita tetap bisa berteman tanpa membeda-bedakan. Dengan begitu kita menerapkan Pancasila yang ketiga. Untuk Indonesia Dengan berteman berbeda-bedakan, walaupun beda daerah, kita kan suka bahasan remaja itu kan sama gitu Kak ya. Nah itu bisa mulai dengan cara kayak nanyain gitu kan. kenalan lah ya, Iya, minimal untuk kenalan basic lah itu kan. Kayak kejadian aku sama Vinka kan. Ya, kenapa nih? Kan belum kenal nih. Jadi awalnya aku dulu yang ngechat Vinka, nanya-nanyain duluan. Dari WA ya? Ya, itu Kak. Nah, dan aku juga itu nanggepinnya yang kayak benar-benar excited gitu kan. Seru juga ya dapat teman baru Jadi kan. pas pertama kali itu kan ketemunya juga gara-gara ngumpul berkas, yang tes kesehatan gitu kan. Pokoknya itu nggak kenal sama sekali. Jadi akrabnya sampai sekarang, juga sampai kapanpun sih. Ya. Keren. Terus juga kalau dari beda daerah itu kita bisa pakai bahasa Indonesia ya tentunya. Nah, terus Kak, kenapa sih ada anak yang susah bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain? Itu tuh salah satu penyebabnya karena rasa percaya dirinya itu rendah Kak, kurang percaya diri dianya. Anak yang tidak betul Kak, anak yang tidak percaya diri itu mungkin merasa cemas atau takut untuk bicara dengan orang lain. Ada kan kayak kita kalau bicara, jangan kan bicara dengan orang lain, kita aja kayak presentasi ke depan nih, iya betul Kak, Depan panggung ya. nggak percaya diri tuh gitu Kak. Kalau gitu gimana sih cara kita ngatasinnya dengan yang cara ningkatin kepercayaan diri dan gimana? Tentunya itu dari diri kita sendiri Kak. Kita harus menghilangkan rasa tidak percaya diri kita itu. Contohnya kayak misalnya nih kita mau kenalan sama dia tapi kita nggak percaya diri, nanti dia nggak mau. Nah kita harus menghilangkan pikiran kita negatif yang seperti itu, kita harus buang gitu Kak. Harus dicoba dulu ya, jangan langsung overthinking. Iya betul Kak. Ternyata banyak banget ya hambatan dan kendala proses sosialisasi, etika pergaulan, berpakaian, masyarakat. Itu penting semua tuh untuk diterapin kayak kehidupan kita sehari-hari dan bermasyarakat nih. Banyak banget ya ilmu dari podcast hari ini ya guys ya. Semoga yang nonton bisa dapat ilmu kayak dari podcast ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat ya Kak ya. Bisa mengedukasi kalian juga. Keren nih, keren banget narasumber kita hari ini. Kita tutup ya podcast kita hari ini. Bye bye. Agak kencang. Nah, PBK, kepala bapak. naik. Manda naik. Okay. Halo semuanya, ngepuasa semua. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum, nggak usah lah. Semuanya. Dulu ngopi bener jebak aku nggak bener gitu. Nggak usah lah. Cepet, dulu. Cepet aja. Udah. Satu. Halo semuanya. Ya ampun ini channel message. Bye. Oke. 1, 2, 3.
Sebelumnya perkenalkan, sangat yuk tahu. Apa dia? Aku udah ketahu. Dia cak ini, dia cak ini. Jangan celah podcast ini. Sudah coba ini. Mati dulu dak. Tidak apa-apa macam itu. Tidak usah pakai. Oh kaget dulu. Kaget. Iya, tidak dia kaget dulu ngomong. Kan dia habis perkenalan, nah ngomong dulu halo Kak Manda. Dia tiba-tiba lah ngomong, kau kan lagi ngomong. Dia ngomong. Dia juga ngomong. Ngapa Manda aja? Ya sudah cut Dia langsung ngomong dari halo Manda Kak kan? Novi. Saya sudah baik. Iya dari Manda. Bisa. Halo, perkenalkan. Lagi dulu, aduh tangan tadi. Cak mana lagi nih? Dah, sudah. Potong dulu. Kesempatan kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai Etika Pancasila. Etika dalam Pancasila. Etika dalam Pancasila. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai Jangan pada podcast kali ini. pada kesempatan kali ini kita akan membahas sudah membawakan topik sudah pas dulu udah tahu ngomong lagi. Nah dari penjelasan Kak Novia dan Kak Amanda tadi itu konsep etika dalam Pancasila ya, salah maafan. Sudah. 2,000 years later. Cak ini apa ketawa yang diomong gitu. Santai aja bro. Maya gambar. Ya, bising lu langsung tengok aku video tadi. Sedikit. Kita ya Kak. Udah nyambung gitu. Ayo, kipas kau tuh naik-naik di sini. Udah biar. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Itu sepak sekitar kita aja itu daun saya tuh. Coba apa nih Be? Iya logika banget anjir. Gitu. Baik toleransi itu menghargai satu sama lain. Menghargai ulang. Menerima. Asik. Lalu ada pecahan apa? Ada yang ngechat kat ujinya. Jadi dulu apa ya tadi? Yang mendasari Udah lagi. Oh dia. Aduh, dia nanya kamu berapa menit? Sudah, enggak usah disimak. Lanjut ya, langsung tanya ulang. Lalu mana lagi? Mati kan dulu. Untuk pilihan di ban aku kedua elit bang. Iya bener banget deh. Iya. Woi kaca pelon dulu udah. Lagi dulu. Nah ya sama. Tidak dia tuh langsung cak ini, ngerti
jeda dulu. Iya, lanjut agak berkipas ini. Okay. Iya nih kak, yang itu loh. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Jelas dan sangat luas ya kak ya. Kakaknya kenapa? Kayak capek. Main siapa ya? Aduh. Lagi ulang. Enggak, biarlah, enggak usah disuruh ngomong. Iya. Ini nah fotonya nah. Pincok, pakai dulu gini, belum selesai. 2, 3. Asik banget kak. Lo asik sini. Ayo. Ngopi dong. Toleransi itu sangat Enggak usah begini. mendengar Ini payu ini 20 menit banyak. masih udah ini. Iya, sudah. Aku udah ini. Hah. Udah tadi ini. Mati noleh ke sana. Wih, kaki kau nginjak sakitnya nanti. Kan kira aku nginjek. Tidak apa-apa main. Nah. Pada post Wah, seru banget ya podcast kali ini. Kita udah membahas tentang apa-apa. bahas kali. Oke. Ya, bagus banget ya. Mana pertanyaannya gitu dulu. Ini benar-benar bapak yang berdua ya. 2,000 years later. Okay. Buruk ya. Kenapa? Apa nih kakaknya? Kayaknya grogi. Grogi ya kak? Iya. Semua ini jawabannya. Gak usah lu. Iya, poinnya Gak usah berarti. Agak dekat yang itu. Makan panjang dari ini. 2,000 years later. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Nah kak, ulangnya. Udah lah, bulan lah. Iya, jangan aku. Itu lah bagus-bagus mah. Jangan ada dulu. Aduh, Kak Bintangnya grogi guys. Saya Kak Bintang. Bisa. Lanjut ya Kak. Ayo kak, durasi kak. Nama di saya itu tidak. Baiknya kayaknya lanjut ke aku aja yang jawab. Mungkin saya aja ya Kak ya yang ngejelasinnya. Oh my god! Wow!
tetap ya. Iya, tapi di You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. Always needed your Bawa-bawa ada gitu ya, yang kayak oh bagi mereka itu tuh lucu. Terus Kak Pinkanya hilang guys. Sumpah aku capek dan juga lagi. Kak Pinka panjang. Ini bakal dijawab sama Kak Pinka ya guys ya. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you.